Alhamdulillahi wahda la syarika la rabba siwa wa la na'budu illa iyyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasulik. Amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiratnya atas nikmat-nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita sampai malam hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam Allah kokohkan di dada kita masing-masing pada malam hari ini, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajah kembali di majelis yang mulia di rumahnya Bapak Ibrahim dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan juga merupakan bagian dari nikmat yang agung setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Kesehatan biasanya Allah pasangkan dengan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan itu jika disyukuri oleh setiap individu muslim, individu muslimah, individu mukmin dan mukminah, maka akan terhimpun segala kebaikan. Sebaliknya, jika nikmat kesehatan dan kesempatan itu tidak bisa digunakan dengan sebaiknya, yakni yang diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah tidak bersyukur, maka tidak ada kesempatan untuk menghimpun semua kebaikan. Nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sebagai tambahan dari nikmat iman dan Islam, alhamdulillah malam hari ini terhimpun bagi kita semua nilai ibadah yang mempermudah kita menuju surga. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, duduk di majelis Al-Quran dan majelis sunnah. Maka berbahagialah setiap muslim yang Allah istiqomahkan duduk di majelis
ilmu. Dan ini nikmat Allah yang luar biasa, nikmat hidayah taufik dan nikmat hidayah irsyad, sebagai pembuktian syukur nikmat sehat dan nikmat sempat. Malam hari ini para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kita masih melanjutkan tahapan hari kiamat ya. Tahapan terjadinya hari kiamat, kita sampai pada pembahasan keadaan manusia di mahsyar. Keadaan manusia di mahsyar ketika telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan alam barzah. Kehidupan alam barzah adalah kehidupan yang kedua setelah kita selesai menjalani kehidupan di dunia ini yang sifatnya temporer. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, saat Allah membangkitkan kita nanti di hari kiamat, ada di antara golongan manusia yang mengalami kebinasaan dan ada golongan manusia yang Allah bahagiakan, Allah gembirakan dengan modal iman yang telah dipersiapkan selama hidup di dunia. Tapi golongan yang lainnya, golongan yang menyesal, merasa kecelakaan yang akan menimpa dirinya dengan kecelakaan yang dahsyat, karena pada waktu hidup di dunia menutup hati, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka beragama Islam tapi mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan ditinggalkan, dan yang Allah larang justru sebaliknya dilakukan. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita urutkan kembali berkaitan dengan tahapan hari kiamat setelah seluruh manusia dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza bu'itsan nasu wa qamu min kuburihim dhahabu ila ardil mahsyari. Ketika semua manusia telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qamu min kuburihim, mereka bangun dari alam kubur. Waktu itu kami menjelaskan bahwa yang dibangkitkan pertama kali adalah, masih ingat Mas Muqaddam, masih ingat? Yang dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang manusia dari para nabi dan para rasul yang mendahului bangunnya dari alam kubur, mendahului Nabi. Jadi Rasulullah SAW adalah yang pertama. Awaluman bu'itha minal qabri Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang pertama Allah bangkitkan dari alam barzah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh seluruh manusia. Wa qamu min kuburihim, mereka bangkit semuanya dari alam kubur. Dhahabu ila ardil mahsyar, setelah itu Allah kirim menuju mahsyar. Mahsyar itu sinonimnya mauqif, jadi tempat berdirinya seluruh makhluk, malaikat, manusia dan jin, di tempat yang sangat luas. Tidak ada yang tertinggal di alam barzah, semuanya dibangkitkan. Tsumma yakumuna fil ardil mahsyari qiyaman tawilan. Setelah mereka sampai di bumi mahsyar atau di mauqif, keadaan mereka adalah qiyaman tawilan, berdiri yang panjang. Berdiri yang panjang, matahari seakan-akan satu jengkal di atas kepala, panasnya.
atau matahari di atas kepala satu ud. Satu ud itu adalah besi kecil yang digunakan oleh para wanita celaan. Jadi sejari telunjuk ya. Sejari telunjuk. Dahsyat, tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya, hebatnya keadaan manusia di mahsyar yang dinaungi oleh Allah hanya 7 golongan, tidak lebih dari 7. Waktu itu juga kami sampaikan, mari kita masuk di 7 golongan semuanya, tidak hanya salah satu. Walaupun 7 golongan yang pertama Rasulullah SAW menyebut imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil itu tidak hanya yang menjadi pemimpin negara, tapi kita semua juga pemimpin dalam keluarga. Kalau adil terhadap istri, adil terhadap putra-putri kita tidak mendolimi terhadap seluruh anggota keluarga yang kita pemimpinnya, maka kita pun masuk golongan pertama yang Allah naungi. Yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hanya satu golongan yang kita masuk dari 7 golongan yang Allah naungi, tapi 7-7-nya mari kita berusaha masuk. Paling tidak 6. Paling tidak 6. Wa idza stadda haluhum wa ghamuhum wa yakhafuna fi dhalika khawfan shadidan li ajli tulil maqami. Ketika sangat dahsyat keadaan mereka dan haus yang luar biasa, ada rasa takut dan rasa khawatir di dada ya hamba-hamba Allah yang berkumpul di mahsyar, maka saat itu ada yang langsung dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah SAW, ada yang tidak langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW, harus keliling mencari para nabi. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat panjang, hadis tentang syafaat, hadis tentang syafaatul uzma dan as-syafa'al khasah. Bagi kita yang memiliki 2 ciri, maka insya Allah kita dibangkitkan, dan siapa pada waktu hidup di dunia yang kita cintai, maka bangkitnya kita adalah bersama dengan orang yang kita cintai. Ketika mahabbah kita kepada Rasulullah SAW adalah mahabbah yang sempurna, yang kita buktikan dengan mengikuti sunnahnya, maka Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah, akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang dicintainya. Maka jangan sampai cinta kita kepada keluarga menindih cinta kita kepada Nabi. Cinta kita kepada harta yang kita miliki mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka nanti ketemunya lama. Tapi ketika kecintaan di dalam hati kita, cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, kita langsung ketemu. Tidak usah muter-muter nyari Nabi Adam. Kalau dalam hadis yang panjang tentang syafaat itu kan mencari Nabi Adam, kemudian agar Nabi Adam memohonkan kepada Allah supaya dipercepat perhitungan amal. Nabi Adam menjawab lastulah. Jadi hak untuk memohon kepada Allah sebuah syafaat agar Allah itu memulai perhitungan amal, itu bukan milikku. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kesalahan yang dilakukan pada saat
ayahanda Adam alaihissalam bersama Bunda Hawa berada di dalam surga. Yang cukup lama, Pak. Berapa jumlahnya para nabi? Seperti yang disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. 124.000 ya, 124.000. Kemudian para rasul 313 ya. Itu yang nemuin Nabi Adam sampai Nabi Isa berapa lama? Kalau satu hari ketemu satu nabi, satu hari, wa anna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari munggui pangeran sira. Satu hari itu perhitungannya menurut Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun waktu kita hidup di bumi, di dunia. Nah, kalau sampai 124 hari kali 1000 tahun, kalkulator error. Kalkulatornya tidak bisa menghitung. Tidak bisa menghitung. Tidak cukup hitungnya pakai 10 jari ditambah jari kaki. Tidak cukup. Nah, di sini yang membuktikan adalah mahabbah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ketika mahabbah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW itu menempati pada posisi satu, mengalahkan terhadap mahabbah yang lain, langsung ketemu kanjeng. Ciri-ciri kecintaan seorang hamba kepada Allah itu benar dan kecintaan kepada Rasulullah SAW itu benar. Pembuktiannya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi cinta yang benar yang kita miliki kepada Allah, pembuktiannya adalah ikut kanjeng Nabi, itba kepada Nabi. Itba kepada Nabi itu membuktikan dua cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita, kepada Rasulullah SAW. Maka nanti kita akan merasakan bagaimana sabda Rasulullah SAW itu benar. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Seperti seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui ketika hadir di majelis ilmunya Rasulullah SAW, pada saat Rasulullah SAW menyampaikan, memberikan wejangan kepada para sahabatnya, ujuk-ujuk apa? Nanya, ya Rasulullah, matas sa'ah. Jadi di tengah-tengah Rasulullah memberikan wejangan, memberi nasihat kepada para sahabat. Ini Arab Badui ikut hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Kemudian apa? Bertanya kepada Rasulullah SAW, matas sa'ah. Ya Rasulullah, matas sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Tidak langsung direspon oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masih melanjutkan apa? Pemberian nasihatnya kepada para sahabat. Kemudian baru Rasulullah SAW menanyakan, Manis sa'il? Manis sa'il? Siapa tadi? Siapa tadi yang bertanya? Hari kiamat itu kapan? Kemudian seorang Arab Badui unjuk jari, ana ya Rasulullah, ana sa'il. Saya tadi yang bertanya kapan hari kiamat itu terjadi. Kemudian Rasulullah SAW berbalik bertanya kepada apa? Seorang Arab Badui tadi, Mada a'tadta laka? Mada a'tadta laha? Mada a'tadta laha? Kamu bertanya
kapan kiamat itu terjadi, persiapan apa yang sudah kamu lakukan? Persiapan apa yang sudah kamu persiapkan? Apa jawab seorang Arab Badui? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan mencintaimu sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti bersama dengan orang yang kamu cintai. Pernah kami sampaikan kepada para ikhwah. Jadi mari kita memiliki dua ciri. Di samping kita sudah melatih diri istiqomah, itba kepada Rasulullah SAW, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita ciri umum kita sudah punya. Ya, ciri khusus ya kita sudah punya, tapi mungkin belum maksimal. Apa ciri khusus? Ciri umum. Ciri umum adalah sudah kita miliki sebelum kita menunaikan sholat 5 waktu kan kita berwudu dulu kan. Itu ciri yang nanti Rasulullah SAW mengenali kita. Ketika hari kiamat nanti, bagaimana ya Rasulullah engkau mengenali umatmu? Aku kenali dari bekas air wudu. Bekas air wudu yang nanti bercahaya, yang disebut guran muhajjal ini, mencahayai anggota wudu yang kita basuh pada saat kita wudu. Itu ciri umum. Semua kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad SAW memilikinya yang sholat, kecuali yang tidak sholat. Yang tidak sholat berarti kan tidak pernah wudu ya. Kalau tidak pernah wudu Rasulullah SAW tidak kenal. Okay. Yang kedua adalah ciri bagaimana banyaknya sholawat kita kepada Nabi. Karena apa? Umatnya kita ketika banyak berselawat kepada Nabi dengan selawat yang sesuai sunnah, itu apa? Nabi tidak pangling sama kita. Karena apa? Ada satu malaikat yang ditugasi oleh Allah menyampaikan selawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan nama kita disebut bersamaan dengan nama ayah kita. Makanya para ulama salaf as-salih itu banyaknya seorang anak bersalawat kepada Nabi itu termasuk apa? Birrul walidaini. Jadi banyaknya salawat kita kepada Nabi itu termasuk apa? Termasuk birrul walidaini. Karena yang dikenal oleh Rasulullah SAW tidak hanya kita, melalui malaikat yang ditugasi menyampaikan salawat kita dan salam kita kepada Rasulullah, nama orang tua kita juga disebut. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Tahap yang kedua, wa idza talal maqamu, dan ketika telah lama berdirinya seluruh makhluk yang Allah kumpulkan di mahsyar, kemudian seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kehausan yang sangat dahsyat. Rafa'allahu azza wa jalla li nabiyhi alaihi salam awalan haudahu al-mawrud. Allah Subhanahu wa taala mengangkat apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menampakkan apa? Menampakkan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi. Jadi telaganya Nabi, haudnya Nabi itu tidak di surga, tapi apa? Ada di mahsyar. Jadi ada di mahsyar yang nanti airnya dipersiapkan kepada seluruh umat Rasulullah SAW yang mengalami kehausan di mahsyar. Fayakunu haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi urusatil qiyamah. Jadi telaga Rasulullah SAW itu Allah persiapkan adalah di pelataran tempat yang sangat luas di hari kiamat nanti. Idza stadda qiyamuhum li rabbil alamin,
ketika mereka mengalami kedahsyatan karena lamanya berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perhitungannya adalah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfi sanah. Dalam satu hari menurut perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berapa? Di sini 1000 tahun. Sebagian hadis apa? 50.000 tahun. Kalau di dalam Al-Qur'an 1000 tahun. Kalau dalam hadis Nabi ada penjelasan miqdaruhu, iya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfi sanatin. Faman mata ala sunnatihi ghaira mughayyirin wala muhdisin wala mubaddilin, maka barang siapa yang meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak merubah sunnahnya Nabi, tidak membuat bid'ah atau tidak melakukan kebid'ahan, warada alaihil haudho, maka dia akan Allah dekatkan ke telaga Rasulullah SAW dengan mudah, tidak ditolak. Tapi siapa di antara umat Rasulullah SAW yang pernah melakukan kebid'ahan kemudian tidak bertaubat, maka apa? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan umatnya, mendekatlah wahai umatku, Allah cegah, wahai Rasulku Muhammad, kamu tidak tahu dengan apa yang terjadi. Kamu tidak tahu bagaimana sebagian umatmu itu pada waktu kamu telah aku wafatkan, mereka melakukan kebid'ahan. Maka kebid'ahan itu akan mempending yang melakukan kebid'ahan dari umat Rasulullah SAW, tidak segera diizini untuk apa? Menjadi golongan pertama yang meneguk air di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah, siapa yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala meminum telaga Rasulullah SAW, maka keadaan yang sangat dahsyat itu tidak mengalami kehausan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil dengan syafaatul uzma, bi ayyu ajjilallahu azza wa jalla hisabal khalaiqi fil hadisit tawil al ma'ruf. Rasulullah SAW meminta kepada Allah dalam syafaat uzma yang ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya, agar lamanya berdiri umatnya di mahsyar yang sangat dahsyat itu, agar segera dimulai penghisaban. Amal. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Pada waktu itu di pertemuan 1 bulan yang lalu kami sampaikan, ba'da dzalika yaqulul ardu aradul a'mali. Lalu Allah Subhanahu wa taala mulai menghisab, menghitung, meminta pertanggungjawaban terhadap apa? Terhadap seluruh hambanya. Ada yang dihisab oleh Allah dengan penghisaban yang ringan, ada yang dihisab oleh Allah dengan penghisaban yang rumit, Pertama kali yang Allah hisab adalah seorang mukmin di antara hambanya. Kemudian Allah gelar sejarah perjalanan amal selama hidup di dunia yang mereka lakukan. Dari amal solihnya sampai apa? Perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Tapi yang pertama kali Allah tunjukkan adalah gelar kesalahan-kesalahannya dulu. Jadi yang Allah gelar bagi seorang mukmin yang penghisapannya adalah face to face, ya. Tidak Allah permalukan di hadapan seluruh makhluk. Allah tunjukkan catatan-catatan dari rekapitulasi amal yang dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan pada waktu hidup di dunia untuk selalu hadir di setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diwafatkan oleh Allah. Ditunjukkan dulu kamu melakukan perbuatan dosa ini. Kemudian seorang mukmin hamba Allah, betul ya Allah, pada saat apa? Merasa bahwa dirinya akan binasa, Allah menyampaikan, hari ini ghafartu laka dzunubaka,
hari ini aku ampuni semua dosa dan kesalahanmu. Lalu dipersilakan oleh Allah menuju surga. Tidak bareng-bareng Pak menuju surga itu. Ya. Selesai penghisaban, ya, golongan pertama diperintahkan oleh Allah menuju surga. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Dan sebelum menuju surga, ya, sebelum menuju surga digelarnya seluruh amal itu seraya Allah memberikan apa? Memberikan apa? Sahifah. Memberikan sahifah itu apa? Buku catatan amal. Buku catatan amal. Ada yang diterima dengan tangan kanan. Ini yang disebut apa? Ashabul yamin. Ashabul yamin. Diterima dengan tangan kanan. Berarti menunjukkan ya, baik ya. Penghisabannya lulus ya. Kemudian apa? Allah perintahkan untuk membaca. Jadi setelah digelar buku catatan amalnya diserahkan sama Allah. Setelah diserahkan sama Allah disuruh baca. Nah, ini sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an apa? Iqra kitabaka kafa binafsika. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabaka, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma, cukup kamu yang membaca buku catatan amalmu. Dan cukup kamu yang menghitung. Kemudian menuju surga. Menuju surga lewat neraka. Ya, umatnya Rasulullah SAW yang lewat neraka dibagi menjadi pintar. Yang tidak kecemplung ada berapa? Pintar. Ada yang langsung kejebur. Tidak sampai sempat lewat ya. Min ummati man yamuru ala sirati kal barqil khatib. Kal barqil khatib. Sebagian umatku ada yang melewati jembatan menuju surga seperti apa? Kilat. Seperti kilat ini yang pertama. Wa minhum man yamuru ala sirati karihil mursalah. Sebagian umatku menuju surga kecepatannya seperti apa? Angin bertiup kencang. Angin bertiup kencang yang kedua. Wa minhum man yamurru ala sirati karakibil faras al-jawad. Seperti apa? Orang mengendarai kuda yang sangat kencang. Kemudian seperti apa? Lari, kaljari, lari. Yang keempat ya. Yang kelima seperti orang berjalan kaki. Yang keenam ngengsot. Yang ketujuh jebur. Yang ngengsot itu yang selamat. Berarti yang selamat sampai apa? Itu jadi 6 golongan. 6 golongan. Yang hanya membawa iman sebesar biji sawi, sebesar atom, sebesar semut hitam, semut putih yang kecil. Itu mancing neraka dulu. Ya. Tapi apa? Iman yang tidak terkontaminasi dengan syirik, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang salah harap ya. Yang penting apa ya? Yang penting masuk surga, walaupun masuk neraka dulu dikiranya enteng. Jadi sebuah cita-cita yang ya, yang salah ya, harapan yang salah, harapan baik tapi salah. Pakai akalnya jadi pakai akal. Akalnya jadi jadi ngawur gitu. Yang kita minta harus apa? Harus tingkat tinggi. Ya, masuk surga. Iya.
Iya, boleh saja. Iya. Allah ma'adkhilni jannataka bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu tanpa hisab. Sebuah permohonan kan bisa saja. Tapi yang tidak pakai hisab kan syaratnya ada 3 ya. Iya. Sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 70.000 dari umatku masuk surga tanpa dihisab. 70.000, Pak. 70.000. Mas muga dam katut ora ya. Amin, mudah-mudahan katut. Amin. 70.000 itu satu orang diikuti 1.000. Berarti apa? 1.000 kali 70. 70.000, iya. Iya. 1.000 kali 70.000. Ya, 1.000 kali 70.000 karena satu orang diikuti 1.000. 7 juta. Iya. Ditambah lagi di dalam hadis itu sa'raupani Allah ya. Ya. Raupani Allah berbeda dengan raupanya manusia ya. Ditambah sa'raup. Ya. Jadi banyak. Dan ada 3 ya syaratnya ya. Syarat yang pertama dalam sebuah hadis yang terkenal, la yastarkun wala yarkun. Umatku yang tidak pernah meminta diruqyah dan tidak pernah meruqyah. Maksudnya apa? Ruqyah yang ghairu syariah. Kalau ruqyah yang syariah tidak apa-apa, karena ruqyah yang syariah itu bagian dari sunnah Nabi, dari sunnah Nabi. Jadi tidak pernah pergi ke dukun minta di jambi-jambi, iya, atau tidak pernah menjambi-jambi jadi dukun. Syarat yang kedua adalah wala yatatayyarun, tidak pernah melakukan tatoyur. Ya. Tatoyur itu apa? Ya, tatoyur itu jadi apa ya? Meramal nasib dengan dengan hewan ya. Dengan hewan. Dengan toke, dengan burung atau dengan ular, atau apa kejabuan cetek mau pergi, wah jangan-jangan nanti apa ada meninggal dunia. Itu tatoyur namanya. Melihat ular berbisa mau pergi terus tidak jadi, sehingga apa timbul rasa pesimis ya. Iya. Tatoyur. Yang ketiga adalah wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan sistem kai. Kai itu apa? Besi dibakar. Karena itu apa? Menyakiti tubuh. Dilarang di dalam Islam. Walaupun banyak orang-orang Yaman biasanya pakai kai pengobatan itu. Karena dianggap apa pengobatan kai itu apa cespeleng ya. Tapi pengobatan itu adalah menyakiti diri. Besi dipanaskan kan akan membahas luka yang luka yang serius ya. Luka yang serius, melepuh yang mengakibatkan apa? Luka. Jadi 70.000 di antara umat Rasulullah SAW itu karakteristiknya adalah lepas dari 3. Tidak memiliki 3 tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah meminta ruqyah dan tidak pernah meruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Yang kedua adalah melakukan tatoyur, dan yang ketiga adalah tidak pernah melakukan pengobatan dengan sistem kai melalui besi yang dipanaskan. 70.000. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Dan umat Rasulullah SAW itu yang pertama. Jadi umat Rasulullah SAW itu adalah umat yang terakhir, tapi pertama kali
dihisab dan pertama kali masuk surga. Antumul mutaakhirun. Antumul mutaakhirun wa antumul awwalun. Kalian adalah umatku yang terakhir, tapi apa? Umatku yang pertama kali dihisab dan umatku yang pertama kali masuk surga. Masuk surga. Nah, para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Sesuatu yang sangat dasar dan sesuatu yang sangat mengerikan adalah ketika berkumpulnya seluruh manusia di mahsyar. Karena berkumpulnya manusia di mahsyar itu nanti saling menuntut. Ketika ada permasalahan dengan sesama pada waktu hidup di dunia belum diselesaikan, maka penyelesaiannya adalah di mahsyar nanti setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran yang Allah jelaskan bagaimana manusia saling menuntut lari seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajar. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini urutannya sampai sampai 12. Sampai 12 urutan tahapan dari awal dibangkitkan dari alam barzah sampai fayadkhulu al-jannata awwalul amri ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam fuqara'ul muhajirin fuqara'ul ansar summa fuqara'ul ummah. Yang pertama kali masuk surga setelah Rasulullah SAW pada tahap yang terakhir nanti. Jadi yang pertama adalah fuqara'ul muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin yang Allah uji dengan kefakiran. Kemudian fuqara'ul ansar berlanjut dengan sahabat-sahabat ansar yang diuji oleh Allah dengan kefakiran. Tsumma fuqara'ul ummah, lalu orang-orang fakir di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'akhkharu al-aghniya li ajli al-hisab alladhi bainahum wa bainal khalqi wa li ajli muhasabatihim ala dzalik. Yang terakhir adalah umat Rasulullah SAW yang kaya. Karena penghisapan mereka lebih lama dibandingkan dengan apa yang miskin. Bahkan selisihnya apa? Setengah hari. Selisihnya setengah hari. 500 tahun. Iya, 500 tahun. 500 tahun perhitungan dunia. Tapi kan kalau hari di sana setengah hari itu ya sama sebenarnya seperti kita di dunia ya. Kalau kita di dunia setengah hari ya, ketika kita berada di dunia ya sebentar. Nah, ketika nanti kita sudah terbiasa menjadi penduduk akhirat, ya satu hari walaupun gambaran hitungan dunia 1000 tahun, ya insya Allah ya sama, karena itu kan sebuah pembandingan. Pembandingan kita hidup di dunia. Tapi kalau kita sudah hidup di sana, bagi penghuni surga itu terasa sebentar. Tapi kalau penghuni neraka terasa lama. Terasa lama. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Maka masuk yang sedang saja. Masuk yang sedang saja.
Kalau sahabat Rasulullah SAW yang paling lama walaupun dijamin surga, Abdurrahman bin Auf itu dijamin surga, tapi juga termasuk dihisab. Penghisapannya lama. Penghisapannya lama karena apa? Dia masuk konglomerat. Padahal apa? Beliau pernah menginfakkan 700 unta lengkap dengan peralatan perangnya. Masuk 10 yang dijamin surga ya. Tapi apa? Masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah SAW juga ditanya. Tapi kan beda dengan apa? Ditanya apa? Apakah risalah tauhid yang aku wahyukan kepadamu sudah disampaikan kepada umatnya apa belum? Termasuk malaikat Jibril juga ditanya, wahai Jibril, aku tugasi kamu menyampaikan wahyu. Wahyu sudah tak sampaikan belum kepada seluruh para rasul yang aku tetapkan menjadi rasulku? Hanya itu tidak dihitung sebuah penghisapan. Hanya apa? Allah akan bertanya kepada malaikat Israfil, kepada malaikat Jibril, termasuk pada seluruh para rasul. Berbeda dengan penghisapan. Kalau penghisapan berarti apa? Diperhitungkan seluruh perjalanan hidupnya, dari amal solihnya sampai amal yang tidak solih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.